Realme 9 Pro Plus. Orang Realme sih nyebutnya ini tuh flagship in mid-range ya. Apa pula itu? Halo semuanya, gue Mikal dan kali ini gue pengen ngebahas soal si Realme 9 Pro Plus ya. HP yang dibilang flagship mid-range oleh pihak Realme. Sebuah istilah yang agak aneh ya, karena flagship ya flagship aja, mid-range aja. Kenapa juga bikin istilah baru yang ngebingungin kayak gini? Flagship, tapi di mid-range. Mereka juga bilangnya ini tuh flagship camera, flagship design, flagship performance. Sebuah statement yang berani banget ya dari Realme. Tapi yuk kita bahas. Sebelumnya disclaimer dulu ya, kalau sampai video ini dibuat gue masih belum tahu harga tepatnya ini berapa. Oke, mungkin dari yang kelihatan dulu ya, dari desainnya. Realme 9 Pro Plus ini tuh bodinya cukup besar ya, 6,4 inci yang masih cukup nyaman dipegang dengan satu tangan. Kamera depannya itu pakai model punch hole atau tompel di sebelah kiri atas, terus kamera belakangnya ini ada 3 yang didesainnya tuh dibikin segitiga gitu. Bodi belakangnya ini yang dibilang flagship design nih dari si Realme, ini yang warna sunrise blue. Ada satu lagi yang warna aurora green. Nah, yang sunrise blue ini kalau diperhatiin baik-baik tuh ada kayak glitter-glitternya gitu di bagian dalamnya. Dan kalau dijemur di bawah sinar matahari ini bisa berubah warna jadi kemerah-merahan gitu. Kalau ada dingin, bisa berubah jadi warna biru lagi. Tapi ya bahannya tetap berasa plastik sih, jadi jujur aja gue bakalan bilang ya ini tetap berasa mid-range aja. Bukan berarti jelek ya, ini tuh berasa solid dan untuk di harganya yang ke 4 jutaan ya sesuai dengan harganya. Kemudian untuk kameranya, ini juga dibilang flagship kamera dengan sensor 50 megapiksel Sony IMX766 yang udah ada OIS-nya juga. Jadi ada OIS dan EIS nih di kameranya ya. Kalau gue cek sih emang sensor kamera ini dipakai juga di HP flagship lainnya. Tapi perlu kita ingat juga, kalau sensor aja tuh nggak menentukan hasil akhir dari kameranya. Masih ada faktor lain seperti optimasi softwarenya dan ISP dari chipsetnya juga. Nah, dalam pengujian gue sih ya, hasil foto dari si Realme 9 Pro Plus ini emang bagus. Di beberapa kesempatan malah agak susah dibedakan dengan kamera HP flagship. Dynamic range-nya cukup bagus, apalagi kalau di keadaan terang. Tapi ya yang paling kelihatan bagusnya cuman di kamera utamanya aja. Kamera ultrawide-nya itu bisa dibilang ya seadanya aja. Dan jangan lupa masih ada kamera pelengkap. Kamera 2 megapiksel macro lens yang sejujurnya nggak pernah gue pakai sama sekali. Untuk hasil kamera potretnya juga cukup bagus, cukup rapi. Walau emang kadang ada beberapa yang masih miss, tapi wajar aja dan nih overall masih oke banget. Untuk kamera depannya ini beresolusi 16 megapiksel yang hasil foto-fotonya juga cukup memuaskan baik di mode biasa ataupun mode portrait. Kemudian untuk videonya ya, bisa gue bilang ini tuh stabilisasinya termasuk yang juara. Stabil banget apalagi untuk di range harganya. Stabilisasinya tuh sangat berasa di Full HD 30 dan 60 fps. Tapi pas di 4K, stabilisasinya itu kagak berasa. Walau sepertinya masih ada sedikit stabilisasi yang berfungsi. Tapi ya nggak gitu berasa kayak di Full HD yang 30 atau 60 fps ya. Ini indirect Realme 9 Pro Plus 1040 30 fps. Kita bawa lari seperti itu ya. Ini indirect Realme 9 Pro Plus 1080 60 fps. Kita coba bawa lari seperti itu ya. Ini 4K 30 fps Realme 9 Pro Plus indirect. Kita bawa lari seperti itu ya. Lalu untuk video dari kamera depannya ini juga terasa ada bantuan EIS-nya. Tapi kalau dibawa jalan agak cepat, muka gue tuh jadi agak wobbly-wobbly gitu atau jadi kayak jelly gitu. Indirect IG Realme 9 Pro Plus kamera depan, iyalah kamera depan 1080 30 fps, hanya ada pilihan itu. Kita bawa lari gitu kira-kira. Kemudian untuk performance-nya, Realme juga nyebutnya ini tuh flagship performance. Kalau gue coba dengan Antutu 9 sih skornya di 493.000. Flagship performance? Ya nggak salah sih. Flagship beberapa tahun lalu mungkin kali ya. Untuk main game Mobile Legends itu dia bisa di grafik high dengan refresh rate-nya itu di high juga. Untuk main PUBG Mobile ini dia bisa maksimum di grafik HDR dengan frame rate ultra.
Untuk kedua game tersebut, gue bisa mainkan tanpa masalah ya. Frame rate terjaga dan sesekali emang ada patah-patah, tapi overall masih aman. Untuk main Genshin Impact saat di settingan highest 60 FPS ini tuh patah-patah banget. Dan gue nyamannya bermain di settingan lowest 30 FPS. Itu pun masih ada patah-patahnya, tapi masih playable. Ya tapi emang Genshin Impact ini tuh game yang nggak wajar sih ya, game yang amit-amit susah banget ditaklukkan oleh HP flagship sekalipun. Kemudian untuk baterainya, dalam penggunaan gue yang kebanyakan untuk nonton Netflix, YouTube, foto-foto, dan buka IG, SOT-nya itu bisa mencapai 7 jam 22 menit. Ini bagus. Dan dengan super dot charge 60 wattnya dan dual baterainya, HP ini bisa ngisi dari 8% ke 100% dalam waktu 48 menit aja. Ya, kalau untuk masalah chargingnya gue bisa bilang deh, ini bisa ngalahin HP flagship sekalipun. Flagship sekarang juga masih ada yang pakai 20 watt doang malah. Mahal pula lagi. Aduh. Ada satu hal kecil yang gue lihat di IG sih, kayaknya optimasinya tuh masih kurang. Jadi pas gue pakai light mode terus lihat IG story itu ada baris putih di bagian bawahnya. Ini sebenarnya hal kecil sih, tapi cukup mengganggu aja di mata gue. Oke, jadi itulah review gue untuk si Realme 9 Pro Plus ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu nggak suka, share kalau bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah. Flagship in mid-range. Bisa-bisa aja sih Realme.